Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel Enerpol. Kali ini kita akan membahas berita hangat, yaitu Jokowi ogah dituding cawe-cawe urusan capres sampai dijuluki kingmaker. Saya bukan ketua partai. Dan kita ketahui dalam politik itu sederhana saja ya, bukan yang diomongkan tetapi apa yang dilakukan. Ini yang sesuai dilansir oleh metro.sora.com. Langsung saja kita baca dan kita ulas. Menjelang pemilu 2024 mendatang, peran politik Presiden Joko Widodo turut disorot publik. Banyak yang mengklaim Jokowi terlalu ikut campur perkara penentuan calon presiden. Seperti kabar yang baru-baru ini beredar, di mana Jokowi disebut kesal Partai Nasdem mendeklarasikan dukungan pencapresan untuk Anies Baswedan tanpa berkonsultasi. Hal inilah yang coba dipertanyakan kepada Jokowi lewat narasi deklarasi dukungan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terhadap Anies. PKS baru saja mengusung salah satu nama capres. Dari kacamata Pak Jokowi sendiri seperti apa? Tanya Direktur Pemberitaan B-Universe Aprevita Wolansari di program Berita 1 spesial yang tayang di BTV. Sambil tertawa, Jokowi menegaskan bahwa manuver politik partai termasuk PKS berada di luar jangkauannya. Manuver tersebut merupakan tanggung jawab masing-masing partai. Itu urusannya partai, tegasnya, dikutip dari kanal YouTube Berita 1 Rabu. Urusan koalisi itu urusan partai atau gabungan partai, jadi jangan dihubung-hubungkan ini koalisi istana. Nggak ada yang namanya koalisi parpol dengan istana. Dan juga jangan nanya urusan koalisi itu ke presiden, karena saya bukan ketua umum partai. Jangan selalulah sedikit-sedikit dibawa ke istana. Itu partai dan gabungan partai, tutur Jokowi. Politisi PDI Perjuangan itu juga menolak bila disebut sebagai kingmaker di pemilu 2024. Jokowi menegaskan pihaknya tidak bersinggungan dengan urusan politik seperti itu. Sekali lagi, urusan koalisi, urusan partai, itu urusan mereka. Urusan ketua-ketua dan elit-elit partai, jelas Jokowi. Saya bukan ketua umum partai, jangan ditarik-tarik, imbuhnya menegaskan. Hal ini kembali menegaskan respon Jokowi sebelumnya yang tidak ingin dikaitkan dengan berbagai dinamika politik yang ada. Jokowi hanya berpesan bahwa pemilu merupakan pesta demokrasi sehingga seharusnya membuat rakyat senang dan terselenggara secara meriah. Jangan memakai politik identitas, jangan mengorbankan persatuan kita, mengorbankan kerukunan kita hanya untuk kepentingan pribadi, golongan, partai. Saya kira kita semua akan rugi besar, pungkasnya. Ya, sobat sekalian, itu ya dari Presiden Jokowi yang ogah dituding cawe-cawe dalam urusan capres ya. Jadi politik itu kembali lagi ya, bukan yang diomongkan tetapi apa yang dia lakukan. Ketika ada pencapresan deklarasi Nasdem terhadap Anies Baswedan, kita tidak bisa memungkiri respon dari Presiden Jokowi yang begitu dalam tanda kutip marah ya, karena di luar dari keinginan istana. Nah ini juga ini sudah ya sedikit mengindikasikan kemudian juga yang lain ya, misalnya ketika ada mobilisasi para relawan Jokowi ya, dan juga menyampaikan statement endorse presiden dan memberikan ciri-ciri rambut putih ya, kepala wajah berkerut dan lain sebagainya, seakan tidak bisa dibohongi bahwasanya gestur politik dari Presiden Jokowi itu memang sangat worry ataupun cemas jika presiden yang terpilih nanti itu bukan sesuai dengan keinginan rezim. Jadi ya, suka tidak suka, meskipun ngomongnya kanan kiri atas bawah, tetapi apa yang dilakukan ya, aksi nyata itu sudah mengindikasikan ya, mendefinisikan secara jelas keinginan partai ya, keinginan dari istana ya, termasuk Presiden Jokowi yang sibuk sekali mengurusi kontestasi Pilpres, siapa yang akan presiden selanjutnya pengganti Jokowi. Nah, pun juga ya banyak sekali indikasi ya, kalaupun ingin menghindarkan persepsi seperti itu ya, jangan ya cawe-cawe terhadap urusan terkait kontestasi presiden gitu ya. Contohlah SBY misalnya. SBY ketika jelang masa akhir presiden tidak pernah ada ya pembicaraan ya tentang
calon setelah SBY, yaitu misalnya Jokowi. Tidak pernah ngomong Jokowi, tidak pernah menentukan ya siapa yang akan memerintah setelahnya. Yang terjadi adalah SBY fokus kepada tugasnya sebagai presiden dan menyerahkan kepemimpinan selanjutnya itu kepada pihak yang berwenang, yaitu KPU, kemudian keinginan rakyat untuk memilih presidennya sendiri. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.